Kejagung tetapkan Tom Lembong tersangka impor gula. Kembali lagi di channel Politik 5 Menit. Sebelum menonton video ini, pastikan untuk sudah klik tombol subscribe. Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menjadi tersangka karena diduga terlibat pemberian izin importir gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang merugikan negara sekitar 400 miliar rupiah. Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Abdul mengatakan, pihaknya telah bekerja dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka sesuai prosedur dan tidak ada muatan politisasi. Saat penyidik telah menemukan bukti yang utuh terkait suatu kasus, tidak ada proses pilah-pilih penetapan tersangka. Penyidikan tersebut telah berjalan selama 1 tahun sejak Oktober 2023 dengan saksi sebanyak 90 orang. Setelah menjadi Mendak, Tom masih aktif mengikuti dinamika politik di Indonesia. Bahkan, ia juga sempat beberapa kali berbeda pendapat dengan Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, dalam menanggapi beberapa isu dan persoalan di Indonesia sebagai berikut. Hilirisasi. Tom Lembong mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi karena terobsesi pada nikel dan mobil listrik yang membuat sektor lain terbengkalai. Sementara itu, peluang kerja di industri nikel, pabrik baterai, dan mobil listrik lebih sedikit. Pasalnya, sektor ini merupakan sektor padat modal, bukan padat karya. Padahal, lapangan kerja yang peluangnya besar adalah sektor jasa, di samping pertanian, perikanan, dan manufaktur, ujar Tom, pada 6 Desember 2023. Bahlil menanggapi bahwa pemerintah optimistis hilirisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan mendorong kedaulatan negara. Ia pun menampik hilirisasi hanya berfokus di nikel. Jadi, pikirannya jangan sempit gitu, loh. Saya kadang-kadang bingung ketika orang berpandangan hilirisasi itu hanya bagian satu produk, seperti ekosistem baterai mobil listrik, itu kan cuma satu bagian saja, ucap Bahlil, pada 7 Desember 2023. Baterai lithium ferrophosphate, FP. Tom Lembong mengkritik kebijakan hilirisasi nikel Presiden Jokowi yang terobsesi pada nikel, tetapi tidak berorientasi pada pasar. Pemerintah kemarin melihat harga nikel bagus, permintaan tinggi karena semua baterai mobil listrik pakai nikel, ujar Tom, pada 6 Desember 2023 lalu. Menurut Tom, industri akan mencari bahan baku lain ketika bahan baku nikel mahal dan pasokannya tidak stabil, seperti produksi Tesla, mobil listrik Elon Musk yang beralih menggunakan baterai LFP. Pernyataan Tom tersebut ditanggapi oleh Bahlil yang menilai nikel masih digunakan produsen untuk membuat baterai kendaraan listrik karena kualitasnya lebih baik daripada baterai LFP. Bahlil juga membantah klaim mobil Tesla sudah beralih sepenuhnya ke LFP. Jadi, jangan omon-omon saja. Bahaya ini negara kalau dibuat begini, kata Bahlil, pada 24 Januari 2024. IKN. Bahlil menyebut Tom, jangan asal bunyi tentang investasi IKN. Sebab, Tom mengatakan investasi di IKN tidak realistis dan menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor. Sahabat saya ini kadang-kadang halusinasi tingkat tinggi, kata Bahlil, pada 24 Januari 2024. Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terrealisasi, seperti konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari setiap perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan. Sebelumnya, Tom Lembong menulis cuitan di akun X, Pakar Intelek, saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu, Marriott, Mayapada, dan lain-lain, investasi, mana angkanya? Sumber Tempo.co. Sekian video kali ini, share video ini jika bermanfaat dan pastikan sudah klik tombol subscribe.